Selamat datang yang baru bergabung ya. Nanti saya akan presensi lagi di tengah-tengah perkuliahan ya. Oke. Sebentar saya akan tampilkan RPS ya, RPS yang sudah saya bagikan. Ya. Oke. Ini RPS-nya. Ya, mohon maaf itu memang ngeditnya ya yang saya tidak terlalu telaten ya. Mungkin teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Jadi lebih ilmu sosioantropologi ini BK ini lebih dikaitkan dengan bagaimana sih cara kita itu belajar tentang sosial di dalam keluarga, sekolah, terus masyarakat. Jadi mahasiswa mempelajari konsep-konsep konsep dasar manusia, terus mempelajari uh, terus juga untuk bagaimana cara dia pola pikirnya dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di situ. Jadi untuk CPMK-nya ya nanti bisa dilihat sendiri teman-teman, itu sudah lengkap ya. Jadi memang khusus yang dari Prodi PG PAUD ya. Ini memang kemarin saya dan Bu Intan menselaraskan apa sih yang kira-kira bisa diambil ya nanti. Ya, ternyata ya ini mata kuliah sosioantropologi ini, karena memang ini masih bisa dikaitkan dengan PG PAUD. Intinya bagaimana cara kita itu melayani ya, kalau di PG PAUD kan melayani siswa anak usia dini, serta bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang tua anak usia dini dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di sini. Nah, untuk isi materi ya, materinya itu ada deskripsi singkatnya, terus ada materi. Yang pertama adalah hakikat manusia beserta kepribadiannya, terus ada budaya sebagai alat bahasa, nilai dan pandangan hidup, dan proses pemahamannya melalui sosialisasi baik keluarga sebagai lingkungan pertama bagi manusia dan juga di masyarakat. Dalam mata kuliah ini berusaha mengkaitkan antara sosiokultural dalam masyarakat dengan pendidikan melalui pendidikan lintas budaya. Pasti di PG PAUD ya. Di PG PAUD juga ada mata kuliah multikultural ya. Ada enggak? Ada, Pak. Ya, berarti ya ini masih satu jalur ya. Jadi masih bisa dikaitkan dengan mata kuliah yang ada di PG PAUD. Untuk pustakanya silakan teman-teman bisa cari sendiri ya. Itu sudah saya tampilkan di situ. Di Prodi juga sudah ada bukunya, monggo bisa ditelusuri ya kalau belum dipinjam ya. Untuk media pembelajarannya saya lebih suka pakai Google Meet ya, karena lebih cepat ya. Ya mungkin kalau untuk pakai Spada saya kira ada yang beberapa mahasiswa yang kurang support dan lain sebagainya, biar lebih cepat ya saya pakai Google Meet aja. Oke. Untuk selanjutnya adalah jabaran pertemuan ya teman-teman. Jadi hari ini adalah saya rapel pertemuan 1-2 ya. Jadi ada orientasi perkuliahan sama hakikat manusia dan kepribadian. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih hakikat manusia dan kepribadian. Nah, itu nanti jawabannya setelah ini ya, saya akan jelaskan. Jadi teman-teman, sebelum kita memahami individu lain, kita harus memahami kepribadian, terutama kepribadian seseorang atau manusia atau individu yang bersangkutan. Oke. Untuk selanjutnya bisa dilihat sendiri ya. Terkait RPS ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ini saya stop sharing ya. Saya akan langsung lanjut ke materi ya. Oh iya, teman-teman, perlu saya sampaikan untuk materi ya, atau untuk perkuliahan di kelas saya itu teman-teman tidak perlu istilahnya tidak perlu
canggung ya, atau mungkin redek atau bagaimana. Silakan teman-teman mungkin bisa disambi dengan ngopi, bisa disambi dengan ngeteh, asalkan teman-teman tetap ikut ya. Jadi di era pandemi ini saya memahami betul karakteristik mahasiswa, terutama ya jenuh ya. Saya pun kalau misalkan terlalu lama di depan laptop itu juga saya juga jenuh gitu ya. Jadi monggo teman-teman bisa sambil mungkin ngemil dan lain sebagainya. Tapi asalkan tetap ikut ya dan mendengarkan perkuliahan. Karena memang terutama nanti pada saat presentasi monggo nanti bisa istilahnya enjoy saja ya di perkuliahan saya. Selanjutnya akan saya sampaikan materi mengenai hakikat manusia dan kepribadiannya. Ya. Namanya manusia kan pasti memiliki kepribadian ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki kepribadian. Ya, setiap manusia pasti berbeda-beda ya, Cak. Karena kepribadian itu arahnya ke pola pikir dan pola tindak. Karena pola pikir pola pikir itu sangat mempengaruhi pola tindak seseorang. Saya akan tampilkan dulu untuk materinya ya. Nah, ini materinya saya akan tampilkan. Ini mungkin tidak akan saya slideshow ya, karena pengalaman yang kemarin ya di acara prodi saya slideshow itu ternyata nggak jalan gitu loh slide-nya ya. Jadi mungkin seperti ini saja ya teman-teman. Hakikat manusia dan kepribadian. Jadi hakikat manusia dan kepribadian ada beberapa macam nanti ya teman-teman yang akan dipelajari. Nah ini selayang pandang atau pendahuluan. Jadi manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara ciptaan Tuhan lainnya. Jadi dapat dikatakan manusia adalah makhluk sempurna ya, atau makhluk yang sosial. Sosial itu bukan sosialita ya. Beda ya sosial sama sosialita. Jadi manusia itu diciptakan di dunia ini untuk bersosial. Bersosial itu apa ya? Saling bantu-membantu ya. Ya contohnya mudah saja di kelas ya, kan ada presentasi, pasti presentasi itu kan melibatkan tim. Dikatakan tim kalau di antara tim itu saling bantu-membantu. Istilah dibagi, misalkan bab 1, bab 2, bab 3 ya dibagi rata. Jangan yang ngerjakan satu saja, atau yang dominan satu saja ngerjakan, yang lainnya tidak ngerjakan. Ya, itu namanya bukan makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu ya itu tadi istilahnya manusia yang bisa bekerja secara sosial atau yang saya contohkan tadi secara tim. Oke, saya tarik lagi ya, mungkin kalau yang di BK nanti bisa bisa di telaah lebih lanjut ya. Kalau di BK ya itu tadi tim ya antara guru BK dan wali kelas, bagaimana cara membimbing siswa. Ya. Tentunya bukan siswa yang bermasalah saja, tapi siswa yang berprestasi juga dibimbing agar dia tetap bisa meningkatkan prestasinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari itu bisa ditarik makna ya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya, karena manusia diciptakan tadi sebagai makhluk yang bersosial. Nah, itu dengan kekuatan dan keterbatasannya manusia dapat berbuat apa saja atas dirinya sendiri maupun lingkungannya. Jadi manusia itu kan dibekali akal dan pikiran ya. Ada nggak manusia yang tidak dibekali akal dan pikiran? Nah, contohnya teman-teman mungkin ya yang di PGPAU dan di Prodi BK diberikan tugas oleh dosen
Ya kalau tugas itu kan pasti ya dipikir ya, bukan hanya sekedar asal ngerjakan. Ya itu kan namanya dibekali akal dan pikiran. Bagaimana sih tugas ini bisa selesai, apa saja yang perlu dipersiapkan, dan apa saja kendalanya, ya itu namanya pikiran tuh ya itu. Jadi kita sebagai manusia pasti dibekali itu. Dan pastinya untuk berbuat pun pasti diawali dengan pikiran ya. Atau kalau bahasa psikologinya itu kognitif ya. Karena pikiran itu sangat mempengaruhi pola tindak. Contoh saja, contoh yang paling mudah dipahami. Individu atau manusia jika dia terbiasa dengan deadline, ya, deadline atau bekerja atau menyelesaikan pekerjaan di bawah tekanan, dalam artian cepat ya, itu nanti akan lebih mudah bagaimana cara dia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pola pikirnya sudah tertata. Saya diberikan tugas oleh dosen. Jadi strategi saya harus mencari materi A, B, C, D. Selanjutnya saya akan belajar, itu ya. Saya akan belajar ke yang lain ya, mungkin bisa ke kakak tingkat, mungkin bisa ke dosen yang lain. Nah itu namanya dia bisa berbuat atas dirinya karena dipengaruhi oleh kognitifnya. Karena ada kognitif, ada pola pikir, maka akan mempengaruhi pola tindak. Tindakannya apa? Ya dia bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu gitu loh ya. Tepat waktu atau yaitu tadi karena dia sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan. Maksudnya di bawah tekanan itu ya bekerja istilahnya sesuai deadline ya. Beda dengan orang yang tidak pernah bekerja di bawah tekanan, dia akan santai akhirnya ya numpuk tugasnya ya. Itu tadi dia tidak bisa berbuat apa saja atas dirinya. Akibatnya apa ya? Dia mungkin dimarahi oleh bosnya, kalau di kampus mungkin dimarahi oleh orang tua atau mungkin dosen wali, mungkin dimarahi oleh dosen mata kuliah itu. Dan akibatnya terhadap lingkungannya apa? Ya lingkungannya ya itu tadi. Dari hasil itu kalau misalkan di kampus ya mungkin ya istilah dibully ya, itu bisa jadi. Sebenarnya dibully itu bukan karena bukan karena dia itu kurang bagus secara penampilan, tapi ya karena itu tadi dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya secara baik ya. Sehingga mereka dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya. Jadi itu tadi, kalau misalkan sudah bekerja secara tim ya atau bersosial ya, itu tadi harus disepakati ya. Agar apa? Agar itu tadi dia bisa mencapai kemakmuran. Kemakmuran itu maksudnya apa? Sesuai dengan tujuannya. Misalkan saya ngasih tugas untuk kelompok 1 besok presentasi materinya A, ya berarti ya kerjakan sesuai dengan apa yang saya perintah ya. Jangan melenceng dari materi yang lain. Nah, itu namanya apa? Itu tidak sesuai atau itu tadi tidak sesuai range ya. Jadi dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan ya. Jadi seperti itu. Itu terkait dengan selayang pandang atau pendahuluan terkait dengan hakikat manusia dan kepribadian. Ya, karena saya yakin manusia itu kepribadiannya unik ya. Ibarat itu kalau berkaitan dengan macam-macam, kalau berkaitan dengan etos kerja ya beda-beda, berkaitan dengan cara berpikir juga beda-beda, ada yang berpikirnya cepat, mungkin ada yang berpikirnya itu mungkin
perlu kode dan lain sebagainya. Ya pastilah teman-teman mungkin yang organisasi juga paham lah ya terkait dengan kepribadian ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Ya. Istilahnya kalau orang Jawa itu manusia itu reno-reno, maksudnya beda-beda ya. Cara berpikirnya, cara etos kerjanya, cara dia menyelesaikan pekerjaannya itu sangat berbeda-beda. Termasuk gaya belajar itu juga berbeda-beda ya manusia itu. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, belajar sambil mungkin sambil kayak terlentang atau sambil tengkurap ya dan lain sebagainya. Jadi itu memang beda-beda. Oke. Pokok bahasannya. Pokok bahasan untuk yang pertama adalah apa hakikat kebutuhan manusia. Jadi hakikatnya itu apa? Terus yang kedua adalah apa sajakah jenis-jenis dimensi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu juga ada jenis-jenisnya, dimensinya ada. Yang ketiga adalah apa sajakah jenis-jenis kepribadian manusia dan pengembangannya. Jadi ada ya jenis-jenis pengembangannya itu juga ada. Jadi ada 3 kata kunci ya. Ada 3 pokok bahasan yang nantinya akan kita pelajari ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan manusia. Oke. Terdengar ya suara saya? Terdengar ya? Nggak putus-putus ya? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Untuk kebutuhan manusia yang pertama adalah kebutuhan fisik ya. Kebutuhan fisik untuk yang kebutuhan fisik untuk poin A adalah kebutuhan primer. SP3. SP3 itu bukan surat itu ya, surat pemanggilan KPK bukan, tapi sandang pangan papan. Ya. Pasti ya, teman-teman mahasiswa kan pasti butuh sandang ya. Nggak mungkin kan ke kampus tidak pakai baju kan nggak mungkin ya. Pasti butuh, itu adalah kebutuhan primer. Apakah ada di teman-teman ini pakai koteka ada? Nggak ada toh? Jadi sandang itu penting ya, karena kebutuhan primer. Pangan ya, pasti kita butuh makan ya. Karena ada pepatah ya, kalau tidak ada pangan maka otak tidak berjalan ya. Jadi teman-teman kan belajar kan pasti juga butuh makan untuk asupan energi, untuk berpikir, untuk mengetik itu kan butuh, itu kan dari hasil makanan yang disaring itu ya agar menjadi tenaga atau power ya. Terus papan ya pastinya setiap manusia pasti butuh papan, rumah. Mungkin kalau teman-teman kerja itu ada kantor, ada ruangan dan lain sebagainya. Teman-teman kalau di Hima Prodi kan ada ruangan Hima Prodi itu kan tujuannya adalah berkaitan dengan kebutuhan primer. Ya. Poin B adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu sosial dan lingkungan. Nah ini jadi berkaitan dengan sosial ya bukan sosial ya, sosial. Jadi sosial itu ya bersosialisasi, bagaimana cara kita istilah kalau pepatah Jawa itu serawung ya, dan lingkungan ya, itu kita pasti butuh yang namanya sosial dan lingkungan. Nggak mungkin toh kalau misalkan kita ada acara di rumah kita ayahi dewe atau kita yang mempersiapkan, pasti kita membutuhkan bantuan dari tetangga, teman, mungkin saudara dan lain sebagainya. Jadi itu. Kebutuhan tersier, contohnya adalah barang mewah dan liburan. Ya mungkin di era pandemi ini mungkin kita harus benar-benar checklist ya atau memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya penting ya. Ya mungkin barang mewah mungkin contohnya sepatu ya. Mungkin yang perempuan biasanya suka beli sepatu ya. Sepatu sing guwilap kaya MS Glow modelnya. Mungkin
Yang laki-laki ya biasanya hobi ya, hobinya itu pasti berkaitan dengan motor, mungkin ya apa modifikasi motor, terus mungkin ada yang punya mobil, modifikasi mobil dan sebagainya. Dan liburan ya, pasti setiap orang pasti pengen refreshing ya. Liburan ya, ada yang sukanya ke pantai ya, meluapkan emosinya sambil berteriak di pantai. Ada yang mungkin suka ke gunung ya, trekking ya, itu namanya kebutuhan tersier ya. Kebutuhan tersier itu kebutuhan apa? Kebutuhan tersier itu adalah pelengkap ya. Ya kita nggak mungkin kan, teman-teman nggak mungkin kan kuliah terus, pasti kan butuh yang namanya liburan. Masa setiap semester kuliah terus sampai 1 tahun kan ya nggak mungkin. Pasti kan ada jeda, ada libur, setelah libur mungkin KRS-an, baru kuliah lagi. Jadi gitu. Nah kalau semuanya dipaksa harus kuliah terus kan ya itu tadi. Kita pasti boring, bosan. Mungkin kalau di Jepang itu, kalau orang itu kalau sudah bosan itu ya, saya dapat kabar dari teman saya yang S2-nya di Jepang dulu. Itu kalau di sana tuh kalau sudah bosan tuh pasti bunuh diri kalau di Jepang. Ya itu tadi. Untungnya orang Indonesia nggak ada ya seperti itu. Nggak ada ya yang seperti itu. Ada paling ya hanya berapa persen gitu ya. Jadi kebutuhan bersifat fisik 3 ini adalah sangat penting ya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman hanya fokus ke satu kebutuhan saja. Jangan. Kalau teman-teman fokus ke satu kebutuhan saja, ini berkaitan dengan kebutuhan fisik loh ya, maka pasti teman-teman bukan menjadi pribadi yang sehat, tapi pribadi yang bermasalah. Saya yakin itu. Coba teman-teman fokus ke satu kebutuhan saja. Saya yakin teman-teman pasti akan menjadi pribadi yang bermasalah. Mungkin fokus ke satu kebutuhan, yaitu kebutuhan primer. Ya dari segi sosialnya tidak dapat, mungkin di apa namanya di lingkungan dikucilkan karena tidak pernah bersosial, mungkin tidak pernah liburan, ya itu tadi karena kita fokusnya ke primer. Jadi antara 3 kebutuhan ini ya yang bersifat fisik itu harus imbang ya teman-teman. Jadi yang bisa menentukan ya teman-teman sendiri ya. Ya mungkin ya, yes kayak mungkin yang di Himaprodi ya. Contoh yang di Himaprodi mungkin setelah ada acara mungkin refreshing bareng-bareng. Nah, itu kan juga penting. Jadi jangan berkaitan dengan kebutuhan primer saja tapi harus imbang antara 3 kebutuhan. Itu yang pertama bersifat fisik ya. Yang kedua, kebutuhan bersifat psikis. Psikis itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan psikologi kita. Ya, berkaitan dengan pola pikir kita, kognitif kita. Yang pertama, poin A adalah rasa aman. Rasa aman ini sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Misalkan apa? Contohnya ya, kalau di dalam bidang BK itu kan ada konseling ya. Konseling itu kan harus ada rasa aman. Rasa amannya apa? Ya masalahnya jangan sampai tersebar ke orang lain. Jadi guru BK harus menjamin kerahasiaan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jangan, itu namanya rasa aman. Mungkin kalau di PG PAUD ya, rasa amannya berkaitan dengan apa? Ya mungkin kerahasiaan data-data peserta didik atau mungkin adik-adik kecil ya yang sekolah di PAUD ya. Karena sekarang itu ya di zaman digital ini Masya Allah berkaitan dengan data-data, mungkin berkaitan dengan aib, berkaitan dengan mungkin ya itu tadi aib itu sangat menyebar ya. Saya lihat di YouTube itu di beberapa channel tuh kok aib itu seperti apa ya? Seperti makanan ya. Jadi kayak di sana disampaikan, di sini disampaikan. Akhirnya ada apa? Ada berita hoak dan lain sebagainya. Itu adalah berkaitan dengan rasa aman.
Jadi jangan sampai mahasiswa ya, khususnya mahasiswa Prodi BK dan mahasiswa PG PAUD itu tidak punya kebutuhan rasa aman. Maka dari itu, teman-teman kan nanti diprogreskan sebagai seorang pendidik ya. Kalau di PAUD ya pendidik PAUD, ya, bisa jadi guru di TK Lab School atau mungkin PAUD Lab School dan lain sebagainya. Kalau di BK ya menjadi guru BK ya itu harus punya itu tadi privacy terhadap atau mungkin bisa menjaga anak didik kita. Nah, itu berkaitan dengan rasa aman. Saya yakin kalau teman-teman nanti sudah jadi guru PAUD atau yang jadi guru BK, otomatis nanti siswa akan kalau misalkan kita bisa menghargai atau kita bisa memberikan rasa aman, otomatis siswa atau peserta didik kita nanti akan ingat terus karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berkaitan dengan rasa aman. Untuk poin B adalah penghargaan. Penghargaan siapa sih yang nggak pengen dipuji ya? Semua pengen dipuji nggak? Pengen dipuji kan? Ya penghargaan itu bukan hanya piala ya, bukan hanya piala, mungkin hadiah uang dan sebagainya. Tapi pujian ya, misalkan mahasiswa X bertanya kepada mahasiswa yang presentasi. Ternyata pertanyaannya itu mungkin pertanyaan yang unik dan atau mungkin bobotnya itu berat ya. Itu termasuk bisa guru itu bisa memberikan atau dosen memberikan pujian kepada mahasiswa itu. Di setting sekolah ya, teman-teman yang di PAUD dan di BK itu bisa. Misalkan ada peserta didik yang mungkin menggambar ya, kalau di PG PAUD mungkin menggambar apalah, misalkan menggambar tokoh kartun. Ya mungkin saya tahu ya untuk untuk anak didik PAUD kan juga pastinya masih belajar ya cara menggambar. Ya kita berikan penghargaan toh. Itu namanya siswa itu kalau sudah melakukan itu sudah menjadi poin plus ya. Jadi jangan mengharapkan siswa yang kita didik itu sempurna. Karena yang bisa menyempurnakan itu hanyalah Tuhan. Seperti saya teman-teman ini ya, saya ngajar teman-teman. Ini saya mengajar, tapi yang bisa memintarkan teman-teman ya teman-teman sendiri dan Tuhan. Jadi bukan saya sebagai dosen saya sok pinter, bukan, tapi ya itu tadi saya yang hanyalah menjadi perantara untuk menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari. Jadi seperti itu. Mungkin yang ada di BK yaitu tadi, mungkin ada yang datang ke ruang konseling. Jadi di BK itu bukan hanya mengatasi yang bermasalah saja, tapi yang berprestasi juga diatasi dalam artian ditingkatkan prestasinya, dikasih penghargaan. Penghargaan bisa berupa pujian, mungkin bisa berupa istilahnya semacam seperti kayak poin ya, poinnya itu bisa berkaitan dengan pelajaran dan lain sebagainya. Itu poin B, penghargaan. Poin C adalah aktualisasi diri, pencarian jati diri. Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa sih? Ya itu tadi, mencari jati diri. Ya, teman-teman di sini saya tanya, ada yang nggak punya Instagram? Pasti semua punya ya. Ada yang nggak punya Instagram, ngacung, atau mungkin bisa menyampaikan? Pasti punya ya, berarti nggak ada yang menyampaikan, berarti semuanya punya. Nah, Instagram itu kan juga termasuk bagian dari aktualisasi diri ya. Aktualisasi diri itu bukan hanya bukan hanya untuk cari sensasi, bukan, tapi ya itu tadi, mungkin dapat prestasi atau penghargaan bisa diupload di situ.
tergantung niatnya ya. Kalau niatnya untuk pamer ya pasti orang lain akan menganggap seperti itu. Tapi kalau niatnya untuk apa istilahnya untuk memotivasi orang lain, pasti nanti niatnya pasti berbeda. Ya, seperti yang dilakukan oleh UNP kan beberapa kali dapat penghargaan, dapat prestasi pasti disampaikan di media sosial, bisa di Facebook, Instagram, WA, terus apalagi Pinterest, apalagi banyak ya, Twitter dan lain sebagainya. Jadi aktualisasi diri ini tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana individu itu bisa membentuk jati dirinya. Jati diri itu pastinya melalui apa? Ya melalui itu tadi, melalui apa yang dia kerjakan. Misalkan saya pengen menjadi ya, guru PAUD ya, guru PAUD yang profesional. Guru PAUD yang profesional itu berarti apa? Ya harus disiapkan dulu bagaimana cara mengajarnya, terus bagaimana media-media yang disiapkan. Nah, itu kan termasuk bagian aktualisasi diri. Nah, setelah itu bukan hanya stagnan di situ, tapi ya harus ditularkan ke yang lain. Mungkin saya membuat channel YouTube untuk mengenalkan apa yang saya buat dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk bagian aktualisasi diri. Kalau untuk bidang BK contohnya itu tadi mungkin tugas-tugas ya teman-teman kan dapat tugas mungkin ada yang konseling, mungkin ada tugas yang berkaitan dengan apa TI dalam BK atau media BK, yaitu silakan proses membuatnya itu di upload di YouTube dan channel YouTube-nya dikasih nama yang unik ya agar agar mudah dicari. Itu termasuk bagian aktualisasi diri ya. Nah, terkait aktualisasi diri ini saya ingat pesan dari Pak Wali Kota Kediri yang kemarin pada saat PKKMB ya. Jadi Pak Wali Kota Kediri itu berpesan kepada mahasiswa baru ya khususnya ya termasuk mahasiswa ini yang apa tingkat 3 ya. Adik-adik, ya pesannya seperti ini, adik-adik silahkan jual ide, jangan jual diri. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu ya dari jual ide itu jati dirimu akan terangkat gitu loh. Jadi jangan jual diri, maksudnya jual diri itu bukan apa yang nakal itu bukan, tapi ya apa ya istilah menyebarkan berita hoak dan lain sebagainya itu termasuk bagian jual diri, jangan seperti itu. Dari ide itu yang kamu bangun, yang kamu kerjakan itu akan menaikkan jati dirimu. Nah caranya bagaimana? Yaitu tadi bisa pakai mungkin membuat akun YouTube, di akun YouTube-nya atau channel YouTube-nya itu berkaitan dengan apa ya informasi atau proyek yang teman-teman kerjakan dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan aktualisasi diri. Poin D adalah kebutuhan agamis. Ya memang saya tidak perlu membahas terlalu apa ya terlalu bertele-tele ya terkait kebutuhan agamis ya silakan teman-teman bisa tanya kepada diri masing-masing. Ya intinya itu tadi. Ya monggo silakan bisa tanya ke diri teman-teman masing-masing tentang kebutuhan agamis karena kebutuhan agamis ini sangat penting berkaitan dengan kebutuhan bersifat psikis karena apa? Kalau kita pasti punya masalah, pasti kita apa? Pasti kita ngeluhnya ke Tuhan kan? Tidak mungkin ya pasti ngeluh ke manusia, tapi ujung-ujungnya kita kan ngeluhnya ke Tuhan. Itu juga termasuk kebutuhan. Karena yang bisa apa ya, yang bisa memberikan petunjuk kan hanya Tuhan gitu. Jadi ya monggo nanti bisa ditafsirkan ya biar tidak multitafsir ya. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman silahkan terkait dengan kebutuhan manusia. Monggo silahkan. Atau saya lanjutkan? Lanjut ya? Iya, Pak. Lanjut dulu, Pak. Oke, ya saya lanjutkan. Sebentar saya presensi dulu yang belum. Dimas Gaweldi ada?
Zahra Zafira? Hadir, Pak. Oke. Lulu Istiqomah? Iya Pak, hadir. Dini Fariha? Hadir, Pak. Oke. Berarti tinggal Dimas Gaweldi yang belum hadir. Oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini adalah contoh ya, contoh kebutuhan ya. Berapapun gaji ya, mungkin teman-teman yang sudah kerja, gaji teman-teman yang didapat, berapapun penghasilan yang didapat, berapapun pendapatan atau hasil proyek yang didapat, itu pasti tidak akan terpenuhi ya. Kebutuhan pasti tidak akan pernah ada habisnya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, dan lain sebagainya. Pasti itu namanya manusia ya seperti itu. Walaupun gajinya mungkin 100 juta, pasti ada pengennya. Nggak mungkin manusia tidak pengen ya. Pengen ini, setelah ini, pengen ini. Mungkin setelah menikah saya pengen umroh, setelah umroh saya pengen punya rumah, punya anak, dan lain sebagainya. Nah itu namanya kebutuhan ya. Nah ini salah satu ilustrasi ya. Ilustrasi yang ada di dalam kognitif pikiran manusia. Dari pikiran itu akan membentuk pola tindak kita. Ya, contohnya seperti apa ya? Seperti yang diketahui di era pandemi ini kan pasti banyak kesulitan ekonomi ya. Jadi pasti banyak kejahatan, kriminalitas dan lain sebagainya. Itu karena apa? Ya itu tadi. Dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Mungkin dia ada yang mungkin yang merampok, mungkin mencuri dan lain sebagainya karena ya itu tadi. Karena terdesak dengan adanya keadaan atau terdesak dengan adanya kesulitan. Jadi ya kita sebagai individu ya itu sah-sah saja karena memang mungkin dengan keadaannya mungkin tidak mencukupi ya. Tapi di sisi lain manusia dibekali akal yang luar biasa, pikiran yang luar biasa. Jadi manusia bisa menciptakan solusi atau dikatakan kalau di era sekarang itu ekonomi kreatif ya. Jadi monggo silahkan. Ya, teman-teman kan pasti kreatif semua ya, TI-nya kan juga berkembang ya. Jadi itu tadi berkaitan dengan aktualisasi diri, silahkan bisa berkembang sesuai dengan bidang masing-masing. Ini adalah ilustrasinya seperti ini ya. Mungkin ada lagi selain ini ya. Mungkin pengen makan apa, biasanya kan gitu kan. Engkau mangan apa ya penaknya? Nah, ada nggak yang seperti itu? Pasti semuanya ya. Kira-kira engkau mangan apa ya? Kira-kira engkau penaknya nanti ya, nongkrongnya nanti ya. Ya itu termasuk kebutuhan ya itu tadi. Kebutuhan fisik dan psikis ya. Oke. Selanjutnya, 6 kebutuhan manusia menurut Maslow. Untuk yang pertama adalah Untuk yang pertama adalah fisiologis ya. Fisiologis itu berkaitan dengan makan, minuman, tidur, pakaian dan lain-lain. Terus rasa aman. Rasa aman itu berkaitan dengan keamanan, keteraturan, stabilitas dan lain-lain. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus bisa menjaga kerahasiaan data-data peserta didik. Sosial berkaitan dengan afeksi, relasi keluarga dan lain-lain ya, termasuk nongkrong ya. Nongkrong tuh pasti teman-teman kan punya pasti teman-teman punya grup ya nongkrong ya. Itu termasuk bagian dari sosial atau relasi. Mungkin teman-teman yang punya usaha kecil-kecilan atau UMKM kan pasti punya relasi ya. Relasi itu ya itu tadi ibarat itu seperti penyalur UMKM dan lain sebagainya.
Termasuk keluarga. Keluarga itu berkaitan dengan sosial. Karena apa? Pendidikan pendidikan pertama bagi anak-anak itu adalah keluarga. Jadi kalau keluarganya baik-baik, pasti anaknya juga baik-baik. Ya. Ya, jadi itu sudah otomatis ya. Terus apalagi berkaitan dengan sosial? Banyak ya, banyak ya. Ya mungkin adanya grup WA itu kan berkaitan dengan sosial juga. Penghargaan, pencapaian, nah, berkaitan dengan pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi dan lain-lain. Ya, pencapaian ya istilah target ya, target. Pasti teman-teman kan kuliah kan punya target. Saya pengen lulus berapa semester. Ada nggak yang menargetkan saya pengen lulus 10 semester, ada nggak? Pastinya pengennya kan 8 semester atau maksimal. Ya itu namanya pencapaian, berkaitan dengan pencapaian. Nah, cara saya bisa agar saya punya target itu apa cara saya? Yaitu teman-teman yang menentukan sendiri caranya. Yang mulai dengan dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan tadi ya. Statusnya ini juga termasuk penghargaan ya. Ya, teman-teman kan biasa update status di WA, itu kan termasuk bagian dari penghargaan ya. Pengennya dipuji dan lain sebagainya. Mungkin update status di Facebook, Instagram ya. Ya. Tanggung jawab ya, berkaitan dengan tanggung jawab. Ya mungkin teman-teman ini berkaitan yang organisasi ya. Itu kan pasti dibagi beberapa si. Ya, itu pasti di setiap si kan pasti ada tanggung jawab ya. Nah, itu tanggung jawabnya harus dipegang erat-erat, jangan sampai acuh terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan. Reputasi itu berkaitan dengan kredibilitas, kepercayaan. Ya, contohnya kayak UNP akreditasinya sudah baik sekali, itu kan termasuk reputasi. Jadi nanti teman-teman setelah lulus itu reputasinya bagus, karena akreditasi kampus itu bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman, penghargaan ya. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu berkaitan dengan pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Pemenuhan ideologi itu maksudnya ya ide, kreativitas itu ya. Karena setiap orang kan pasti punya ide masing-masing. Ada yang bersifat idealis ya. Idealis itu bukan individualistis ya. Saya tuh kadang mendengar pembahasan atau mendengar ada orang yang ngomong tuh, wong idealis sih, orang idealis tuh pasti dia itu individualistis. Tidak mungkin ya, atau belum tentu gitu ya. Jadi idealis tuh malah dia tuh suka menemukan ide-ide baru atau tantangan baru. Dan orang yang punya idealisme tinggi, dia pasti punya alternatif pemecahan masalah kalau dia punya masalah. Bukan hanya A, B, C, D, tapi bisa sampai Z ya. Bisa langsung Z. Oh, ternyata ini yang paling cocok dengan saya. Itu berkaitan dengan pemenuhan ideologi atau itu tadi ide. Nah, pengembangan diri ya pastinya teman-teman kan ini kan ada yang nantinya kan juga ada sosialisasi, besok kan ada sosialisasi PPAM ya, pengembangan program akademik mahasiswa atau Merdeka Belajar. Itu kan bagian dari pengembangan diri. Jadi monggo mumpung jadi mahasiswa silahkan cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena nanti kalau di tempat kerja, kalau sudah dapat deadline pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan atau deadline atau tugas, kita kalau untuk mengembangkan diri ya pastinya ya berkaitan dengan bidang kita. Tapi kalau teman-teman kan masih mahasiswa, jadi masih bisa untuk melanglang buana asalkan positif. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan dimensi kebutuhan manusia.
Oke, sebelum saya lanjutkan ke dimensi, ada pertanyaan terkait kebutuhan menurut Maslow? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Dimensi kebutuhan manusia. Untuk yang pertama adalah dimensi keindividualan, ya, individualistis. Poin A adalah kesadaran diri. Poin B, konsep diri. Poin C, narsis diri. Dan poin D adalah egoisme. Ya, ini yang bersifat keindividualan ya. Jadi keindividualan itu beda dengan konsep idealisme ya, beda. Kalau keindividualan pasti dia ya individualistis ya, dia pasti apa-apa sendiri, tidak ingin diganggu oleh orang lain ya. Ya karena dibuktikan dengan poin D, egoisme. Itu yang individualan. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Berkaitan yang poin A adalah keluarga. Kenapa di poin A? Karena itu tadi yang saya jelaskan, keluarga adalah pendidikan utama bagi anak-anak. Jika karena memang di dalam keluarga orang tua itu pasti tidak ada yang sempurna ya, pasti ada yang memiliki kekurangan. Itu tadi cara mendidiknya pasti ada yang otoriter, cara mendidiknya pasti ada yang demokratis. Tapi kalau demokratis terus-terusan juga anaknya tidak bisa, kadang anaknya itu juga bisa tidak diatur. Tapi kalau terlalu otoriter itu juga anaknya pasti nanti akan kuper dan lain sebagainya. Jadi memang itu tadi, setiap keluarga pasti ada kelebihan dan kelemahan. Poin B adalah bersinergi. Bersinergi itu apa? Ya itu tadi sinergitas, atau istilahnya berpacu untuk kebersamaan. Apalagi di poin sekarang, di poin revolusi industri 4.0 ini, atau kalau di Jepang itu society 5.0 ya, atau society 5.0, itu kalau tidak bersinergi ya nggak akan jadi apa-apa ya. Sekarang itu usumnya itu kita harus bersinergi ya. Misalkan kayak Prodi BK dengan BK PAUD saling bersinergi, saling bertukar pendapat bagaimana cara agar mahasiswa itu bisa berkembang dan lain sebagainya. Ya misalkan teman-teman ya di dalam kelompok kan saling bersinergi. Kalau misalkan di dalam kelompok ya, misalkan tidak bisa bersinergi, mana bisa dimensi kesosialan ini terbentuk ya. Jadi itu. Yang C adalah musyawarah. Musyawarah ini ya rapat dan sebagainya. Kenapa ada rapat? Karena ada yang ingin dibahas. Nah, cara pembahasannya bagaimana ya? Secara musyawarah ya. Kan nggak mungkin ya kecuali kalau rapat online ya di era pandemi. Kalau rapat di di tempat ya atau di ruangan kan nggak mungkin yang satu rapat di A5, yang satu rapat di D1, yang satu rapat di kampus 2 kan ya nggak mungkin kalau secara luring. Pasti rapatnya kan di dalam ruangan yang sama gitu loh ya. Karena itu tadi ada yang ingin dibahas dan dimusyawarahkan. Poin D adalah organisasi. Nah, ini organisasi ini berkaitan dengan dimensi kesosialan. Saya tekankan kepada teman-teman, silakan mumpung masih muda, berorganisasilah yang sesuai dengan bidangmu. Karena nanti teman-teman pada saat lulus ingin melamar kerja, yang ditanya juga termasuk organisasi. Kamu pernah organisasi apa? Posisimu apa? Terus apa lagi? Di organisasi itu bagaimana cara kerjamu, pola pikirmu bagaimana, itu pasti akan ditanya.
Jadi monggo mungkin masih mahasiswa silakan berpikirnya itu kan masih fresh ya. Enggak seperti saya, kalau saya kan sudah mau kepala 4 ya. Mau kepala 4 ya berpikirnya sudah jadul ya. Beda dengan mahasiswa sekarang ya. Itu ya. Mahasiswa sekarang kan usianya pasti masih 20 ya, itu kan masih fresh pikirannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan atau moralitas. Berkaitan dengan agamis ya. Tadi tidak perlu saya sebut lagi. Adat istiadat. Nah, ini sangat mempengaruhi apa yang namanya kesusilaan atau moralitas di tempat. Karena di tempat yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda ya adat istiadatnya. Hukum dan yang terakhir adalah ipteks. Kenapa ipteks itu ada di dimensi kesusilaan, moralitas? Karena sekarang itu banyak kejahatan-kejahatan ipteks ya. Contohnya apa? Mungkin teman-teman yang nanti akan sempro ya, kalau mengambil kutipan atau tulisan orang lain, itu harus disertakan sumbernya. Kalau tidak, itu termasuk kejahatan ipteks. Karena sekarang itu sumber-sumber bacaan, artikel yang teman-teman copy paste ya untuk membuat makalah itu kan dari internet. Nah, itu kan berkaitan dengan ipteks ya. Atau kalau dimensinya berkaitan dengan dimensi moralitas. Ya. Maka dari itu, kalau kita punya moralitas yang baik, yaitu tadi, kalau mengkutip, ya, teman-teman membuat makalah, itu harus disertakan sumbernya yang jelas. Gak masalah, disertakan sumbernya yang jelas. Ya. Karena sekarang tuh banyak kejahatan ipteks ya. Istilahnya itu mengakui karya orang lain ya. Ya itu termasuk bagian dari kejahatan ipteks. Yang keempat adalah dimensi keberagaman. Suku, agama, ras, kebiasaan. Nah, kalau agamis itu tadi berkaitan dengan bagaimana cara pandang kita terhadap orang beragama lain. Nah, itu nanti kalau saya jelaskan nanti akan membuat ambigu. Jadi silakan teman-teman punya cara pandang tersendiri, silakan. Kalau dimensi keberagaman ya berkaitan dengan suku, agama, ras, dan kebiasaan. Suku ada berapa suku? Indonesia? Pasti banyak ya, saya tidak bisa ngitung ya. Kadang di Jawa aja sukunya banyak ya. Madura aja sukunya banyak. Cara bahasanya juga beda-beda gitu ya. Itu bagian dari keberagaman. Agama, nah itu tadi ada banyak ya agama. Bukan hanya satu tapi banyak. Ras, keturunan ya. Saya tidak perlu membahas terlalu gamblang ya. Mungkin teman-teman sudah paham. Yang terakhir adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini berkaitan dengan keberagaman, teman-teman. Karena itu tadi, karena pola pikir kita pola pikir kita seperti itu, pasti kebiasaan kita juga akan berubah ya. Contohnya apa? Ya, kebiasaan mungkin dikasih tugas, mohon maaf itu tidak sesuai dengan bidang saya. Jangan seperti itu teman-teman. Cara menjawabnya bagaimana? Baik, akan saya pelajari. Itu. Jadi istilah kebiasaan itu kita rubah, pola pikir kita rubah agar kita bisa membentuk kebiasaan secara baru atau kebiasaan yang positif ya, positif. Dan kita pastinya bisa mengaktualisasi diri secara baik ya. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman terkait dimensi kebutuhan? Monggo teman-teman. Ada pertanyaan? Monggo teman-teman. Saya lanjutkan ya.
tinggal sedikit ya teman-teman, tinggal sedikit. Nah, ini tadi kan dimensi kebutuhan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kepribadian manusia. Nah, pasti kepribadian kan ada 3 ya. Yang pertama introvert. Ya, introvert itu ya berkaitan dengan yang poin A adalah individualistik, ya. Pemikir ya, pemikir, pemalu, penuh kehati-hatian dan terkontrol. Ya, terkontrol itu ya istilah ya lebih bisa mengontrol apa yang diperbuat. Ya, itu introvert. Karena memang sifatnya kan ya pemalu. Ya. Istilahnya penuh perhitungan ya. Kalau dia punya usaha itu penuh perhitungan atau kehati-hatian. Nah, oke, yang kedua adalah kepribadian ekstrovert. Sosialistik ya. Sosialistik ya itu tadi, bukan sosialita loh ya, tapi ya bersosial ya. Istilah serawung. Kalau sosialita beda lagi. Sosialita itu biasanya emak-emak itu ya. Ya. Yang B adalah suka bertindak, action ya. Ini adalah tipe belajar apa namanya itu? Kinestetik ya. Kalau tipe belajarnya. Yang C adalah gampang bergaul. Istilah sumeh, ya. Sumeh kalau bahasa Jawanya itu. Ramah. Ya. Orang lewat belum tentu orang lewat belum tentu kenal ya. Kita langsung menyapa, pagi Bu. Kan kita belum tentu kenal dengan orang itu. Dan orang yang kita sapa kan juga belum tentu kenal ya. Itu adalah kepribadian ekstrovert. Yang ketiga adalah kepribadian ambivert. Jadi yang ambivert adalah yang pertama adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Meskipun ditempatkan di mana saja dia siap. Ya. Mudah dalam menemukan teman baru. Nah, kalau sekarang kan teman baru kan mudah ya. Kita bisa pakai apa itu namanya? Aplikasi WeChat ya. Itu kan sekali goyang kan sudah dapat teman ya. Teman di sekitar, ya itu kan bisa. Yang saya tenang dalam berpikir ya, tenang dalam berpikir itu ya santai ya, penuh dengan ketenangan, dia tidak gugup ya. Kalau ada tugas, kalau ada deadline, dia pasti dikerjakan secara tenang. Yang dia adalah tenang dalam beraktivitas. Ya intinya moto hidupnya mungkin yang kepribadian ambivert itu adalah slow but sure. Tenang tapi serius ya. Jadi itu adalah 3 tipe kepribadian. Dan perlu teman-teman ketahui, 3 tipe kepribadiannya ini tidak istilah tidak ada yang paling diunggulkan ya. Jadi semua itu istilahnya semua itu berdiri sendiri ya. Jadi belum tentu yang introvert itu lebih jelek enggak. Jadi ya semuanya ini adalah berdiri sendiri. Ibarat istilahnya tiang rumah itu kan ada banyak ya, mungkin ada yang 4, ada yang 3. Jadi itu punya ciri khas masing-masing ya. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa kepribadian introvert itu kepribadian yang sangat buruk, bukan seperti itu. Jadi kepribadian introvert itu juga bagus gitu loh. Jadi mungkin ada teman yang kepribadiannya introvert ya, belum tentu dia itu buruk, belum tentu dia itu individual itu tadi yang buruk-buruk saja, enggak seperti itu. Jadi dia punya ciri khas masing-masing. Yang kedua, belum tentu yang kepribadian ekstrovert juga buruk ya. Ya mungkin kan sekarang kan kadang ada yang menganggap bahwa kalau ada yang membantu kita ya itu pasti wi caper. Nah, jadi gitu. Jadi hilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu ya teman-teman. Kita kan nggak tahu niatnya mungkin membantu itu apa, kita kan nggak tahu. Jadi ya belum tentu kepribadian introvert atau extrovert atau ambivert itu istilah
tidak ada tingkatan ya. Jadi setiap kepribadian itu memiliki ciri khas ya. Ada yang mungkin sudah nanti sempro ya. Saya malu datang ke dosen pembimbing karena skripsi saya masih kurang. Nah, itu belum tentu yang kepribadian introvert itu jelek ya. Mungkin malunya mungkin karena dia itu kurang mungkin perfeksionis dan sebagainya. Kita kan juga tidak tahu. Gitu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Kalau monggo silakan. Siapa? Iya monggo Mas. Izin bertanya Pak. Oke silakan. Ini saya yang monggo silakan sampaikan. Mengenai kepribadian manusia Pak, yang introvert tadi, saya banyak mendengar cerita dari orang tua di sekitar rumah, itu banyak yang mengeluh karena pembelajaran online ini anaknya jadi susah diajak untuk bersosialisasi gitu Pak, karena terlalu nyaman dengan dunianya yang ya cuman terpacu di layar handphone atau layar laptop. Nah itu kita sebagai nantinya konselor atau guru BK harus mencikapinya seperti apa gitu Pak? Oke, terima kasih Mas Danas. Ini pertanyaan yang sangat, ini saya stop screen dulu ya. Oke, terima kasih Mas Danas. Terkait dengan pengaruh pembelajaran daring ya, atau mungkin pelayanan daring ya. Ya kalau menurut saya ya, pengalaman yang saya amati di musyawarah guru BK, atau mungkin di teman-teman PAUD ya, ada ya yang seperti itu. Karena di era sekarang itu, misalkan siswa dikasih tugas itu yang ngerjakan tuh bukan siswa tapi gurunya, orang tuanya maksudnya. Nah itu kan juga menjadi polemik ya. Soalnya ya dosen-dosen sini juga menyampaikan seperti itu. Kan dosen-dosen di sini juga ada yang punya anak di PAUD, ya, ada yang di sekolah, ya, itu menyampaikan saya tuh selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh guru. Itu kan juga menjadi polemik dan siswa itu juga tidak bisa mandiri ya. Nah, strateginya bagaimana sebagai seorang pendidik? Yaitu tadi, kalau misalkan kalau misalkan belum dilaksanakan secara tatap muka ya kita bisa berkunjung ya. Karena kalau di dalam BK itu ada layanan home visit ya. Ya mau tidak mau guru BK harus kerja ekstra karena pandemi. Bukan hanya sekedar di ruangan BK, duduk manis ya atau nunggu konseli datang. Ya konseli datang nggak ada, namanya pandemi ada nggak kok yang konseli datang? Kan nggak ada. Ya, strateginya itu tadi dengan kita berkunjung. Home by home. Ya mau tidak mau ya harus seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan hanya 1% yang pendidik yang melakukan seperti itu. Dan itu sangat miris ya. Sangat miris kalau menurut saya. Istilah tidak ada tanggung jawabnya bagaimana dia itu sebagai seorang pendidik itu memberikan layanan secara prima. Tapi kalau di PAUD saya tidak begitu paham ya, mungkin apakah ada layanan tersendiri saat pandemi ya, mungkin ya itu tadi seperti berkunjung ya. Kalau di BK ada layanan home visit ya, kita mengunjungi rumah by rumah terhadap peserta didik. Kita memantau perkembangan, itu sangat penting. Memantau lewat HP, oke. Ya kalau misalkan orang tuanya paham, atau orang tuanya sigap, oh berarti yang saya lakukan kepada anak saya seperti ini ya. Tapi kan sekarang orang tuanya kan kebanyakan sibuk. Orang tua kebanyakan sibuk kerja, mungkin ada yang bercocok tanam dan lain sebagainya. Ya kan ya nggak telaten ngurusi ya. Ya salah satunya itu tadi. Juga saya tekankan kepada guru-guru BK yang ada di Kediri, monggo Bu, sebagai seorang pendidik dan memberikan layanan prima ya silakan
berkunjung ke rumah siswa. Sebuah bicara ini pokoknya berkunjung karena untuk memonitoring dan evaluasi itu. Ya. Jadi itu Mas, silakan bisa dibaca. Sudah pernah menempuh mata kuliah dasar-dasar BK? Sudah. Ya, silakan dibuka lagi ya bukunya. Di Prodi ada bukunya Pak Prayitno, itu ada. Home visit itu seperti apa, prosedurnya seperti apa, itu ada semua. Terus juga ada buku POP ya, Pedoman Operasional Bimbingan Konseling ya, POP BK, Pedoman Operasional Pelaksanaan Bimbingan Konseling ya. Tahun 2016 itu ada semua di situ. Jadi bagaimana caranya, terus instrumen apa saja yang kita siapkan untuk home visit itu ada semua. Ya. Jadi seperti itu ya Mas. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih Pak Galang. Ya. Monggo ada pertanyaan lagi silakan sebelum saya lanjutkan. Monggo silakan. Atau mungkin izin bertanya. monggo nggih. Iya, monggo. Mau bertanya, sifat dan kepribadian itu apakah sama? Lalu jika berbeda, apa yang membedakan kedua tersebut, Pak? Sifat dan kepribadian apakah sama? Yang membedakan adalah pola pikir dari seseorang atau individu itu, Mbak. Itu saja sih yang membedakan, karena pola pikir itu adalah ujung tombak apa yang kita akan lakukan ya. Nah, misalkan ya teman-teman perkuliahan kan pasti sekarang kan online ya. Kan kalau online kan pasti ada yang dosen kan, ada yang presensinya memanggil satu persatu, ada yang tidak melalui Google Form ya. Itu kalau misalkan dia punya punya pola pikir yang bagus, pasti dia akan mengikuti secara langsung. Gitu. Jadi yang mempengaruhi adalah pola pikirnya. Pola pikir atau kalau di bahasa psikologi itu kognitif ya. Karena kognitif itu adalah awal dari terbentuknya perilaku. Ya. Terutama perilaku baru kayak misalkan mungkin ya itu tadi, itu bukan bidang saya ya. Jadi kalau kita rubah pola pikirnya ya itu tadi, baik akan saya kerjakan, saya akan belajar, itu kan termasuk pola pikir yang baru ya, atau pola pikir yang bisa diterima oleh semuanya. Gitu. Jadi seperti itu Mbak Christine. Dari PG PAUD ya? Iya Pak. Oke. Monggo ada pertanyaan lagi, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Monggo Mbak Wike. Ya. Elviana, Pak. Oh, Alfiana. Dari PG PAUD. Oke, Alfiana. Iya, Mbak. Tadi kan kebutuhan manusia yang bersifat psikis kan ada 4, Pak. Rasa aman, penghargaan, aktualisasi diri, sama kebutuhan agamis. Nah, kenapa rasa kasih sayang itu nggak ada, Pak? Apakah bukan termasuk kebutuhan psikis? Terima kasih, Pak. Oke, saya akan tampilkan lagi slide-nya ya. Sebentar. Kebutuhan apa tadi? Psikis. Nah, sebentar. Ini. Nah, kebutuhan psikis ya, termasuk rasa kasih sayang ya. Rasa kasih sayang itu berkaitan dengan rasa aman, Mbak. Jadi kalau secara umum memang kebutuhan manusia ya seperti ini, ada bersifat fisik dan psikis. Tapi diperjelas lagi di teorinya Maslow. Diperjelas lagi di teorinya Maslow itu berbeda ya. Kalau di Maslow itu rasa rasa sayang dan lain sebagainya itu juga sama di rasa aman dan juga di sosial, karena memang rasa sense of belonging ya, atau rasa sayang ya, itu kan juga berkaitan dengan sosial, terutama dikaitkan dengan kebutuhan di keluarga.
Itu tadi saya tekankan kalau di dalam keluarga orang tuanya cara mengasuhnya, cara mendidiknya itu bagus, maka dia akan menjadi pribadi yang bagus juga. Itu sudah otomatis, Mbak. Ya meskipun setiap keluarga atau setiap orang tua pasti punya kelemahan ya. Oke. Kalau berkaitan dengan rasa aman ya itu tadi di dalam rasa aman itu juga ada rasa sayang. Dalam artian yaitu tadi saling menjaga, saling melengkapi. Ya, contohnya apa? Kalau di dalam itu tadi kalau kita sebagai seorang pendidik ya kita harus bisa membuat si peserta didik itu aman ya. Aman dan merasa kita itu menjadi seorang seorang orang tuanya. Pasti orang tua kan kepada anaknya kan pasti sayang ya. Nggak mungkin orang tua sama anaknya nggak sayang ya. Ya mungkin itu ada masalah. Tapi kebanyakan ya 99% itu ya orang tua ke anak itu pasti punya rasa sayang. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Monggo silakan. Oke. Silakan yang lain, mungkin ada pertanyaan atau saya lanjutkan. Tadi sampai mana saya lupa. Oh ini ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Tinggal satu pembahasan ya, teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah pengembangan kepribadian. Nah, ini pengembangan. Ini juga pasti erat kaitannya dengan pendidik PAUD dan pendidik atau guru BK. Atau guru PAUD dan guru BK. Yang pertama adalah pelatihan kepribadian. Poin A adalah motivasi diri. Ya. Pastinya kita seorang pendidik harus bisa memotivasi anak didiknya. Dan motivasi ini bukan ke anak bermasalah saja, ya, tapi yang tidak bermasalah atau yang berprestasi juga harus dimotivasi. Kalau anak yang bermasalah atau pribadi yang bermasalah itu ya dikasih motivasi. Mungkin ya caranya ya bisa di-playkan atau diputarkan film yang berkaitan dengan permasalahannya. Dan siswa itu disuruh untuk refleksi terhadap film itu. Yang kedua bisa melalui melalui alat peraga yang dibuat oleh guru. Itu bisa untuk memotivasi. Apalagi sekarang kan era digital, YouTube itu kan banyak video-video motivasi yang tujuannya untuk membentuk karakter atau memperbaiki kepribadian individu. Ya. Yang awalnya mungkin bermasalah menjadi pribadi sehat. Ya. Jadi itu pribadi itu ada dua, pribadi bermasalah dan sehat. Ya pasti ya, kita sebagai manusia hidup di dunia pasti punya masalah ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya, nggak punya masalah, pasti punya masalah. Contohnya simple saja. Udah, teman-teman kuliah ini kan pasti ada masalah. Masalahnya apa? Koneksi terputus. Semester kemarin saya ngajar, ada yang sampai dia tuh naik pohon cari koneksi internet, bayangkan, ayo. Itu kan juga permasalahan. Jadi kita sebagai manusia pasti punya masalah. Dan bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah itu secara baik ya. Oke. Poin B adalah konsep diri. Konsep diri. Berkaitan dengan konsep diri yaitu tadi self efficacy atau jati diri kita. Yang ketiga atau poin C adalah penghargaan diri. Penghargaan diri itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kita tuh kan punya istilah punya harga diri ya. Kita juga harus bisa menghargai diri kita. Karena individu satu dan lainnya itu pasti berbeda. Pencapaiannya berbeda. Ibarat ada pepatah buah itu mekar pasti berbeda toh. Ya itu tadi individu itu ibarat kecepatan sepeda motor itu berbeda. Ada yang mungkin dia tuh cc sepeda motor itu 500 cc, ada yang mungkin sepeda motor cc-nya 250 cc, ada yang sepeda motor cc-nya 100 cc dan lain sebagainya. Jadi
Bagaimana cara kita menghargai? Yaitu tadi, alhamdulillah, meskipun saya belum selesai, tapi setidaknya saya sudah berproses. Itu kan termasuk penghargaan diri. Dan itu harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita tidak menghargai diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, maka yang ada apa? Yang ngeluh, berkeluh kesah, mungkin curhat, dan lain sebagainya. Jadi kita, apapun progres yang kita dapatkan mungkin setiap hari, setiap saat, kita harus bisa menghargai. Tentunya dengan rasa syukur ya, itu termasuk bagian dari penghargaan diri. Poin D adalah kepemimpinan individu. Nah, setiap orang pasti punya jiwa pemimpin masing-masing. Dan pastinya berbeda. Contohnya seperti apa? Yaitu tadi, misalkan di sini ada yang tidak bisa bangun pagi, atau mungkin bangkongnya itu lewat jam 5, atau mungkin bahkan bangkok atau bangunnya itu mungkin jam 7. Ada enggak? Saya tanya, ada enggak? Ada yang tidak bisa bangun pagi? Maksimal jam 5, ada enggak? Oh, berarti ini sergap kabeh ya, maksudnya sudah terbiasa bangun pagi ya. Maksudnya bangun pagi itu ya subuh gitu loh, enggak harus jam 1 ya. Mungkin kalau ada proyek teman-teman bangun jam 1 untuk kerjakan ya itu enggak masalah sih ya. Nah, itu tadi misalkan berkaitan dengan kepemimpinan individu ya. Ya itu tadi bisa membuat jadwal yang sistematis. Jadi teman-teman misalkan punya masalah terkait dengan intensitas kegiatan dan tidak bisa mengatur waktu, yaitu bisa diatur dengan kepemimpinan individu. Bisa membuat jadwal, terus mungkin bisa self healing itu memotivasi diri kita sebelum tidur. Contohnya seperti apa? Silakan nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Jadi silakan teman-teman sebelum tidur malam ya, misalkan jam 9 ya, itu silakan teman-teman bicara kepada diri teman-teman sendiri. Galang, kamu nanti harus bangun jam 4 agar tidak tertinggal misalkan jamaah sholat subuh. Saya yakin pasti nanti teman-teman akan bangun. Itu sudah saya lakukan setiap hari dan alhamdulillah dan sesuai dengan izin Tuhan ya, saya tepat waktu bangunnya ya. Ya karena itu tadi self healing. Bagaimana cara kita memimpin individu itu? Karena kita tuh sebenarnya bisa memimpin individu kita, tergantung niatnya sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman bisa praktekkan ya. Nah, contoh lain seperti apa? Ya mungkin teman-teman membuat capaian atau target ya. Misalkan target di semester 5 apa saja? Mungkin kumlot atau mungkin saya dapat pacar, atau mungkin targetnya saya pengen lolos studi independen atau apa, atau saya ingin lolos Merdeka Belajar. Itu kan termasuk target. Nah, silakan target itu bisa ditempel di dinding kamar. Itu bagian dari kepemimpinan individu. Agar apa? Agar kita tuh selalu bisa memimpin tubuh atau individu kita. Dan yang poin E adalah disiplin diri. Nah, ini disiplin tuh pasti kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri, pasti kita bisa disiplin ya. Ya, disiplin itu banyak berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan intensitas mungkin kerja, mungkin deadline dan lain sebagainya. Jadi ada 5 pelatihan kepribadian. Dan silakan bisa dicoba ya teman-teman. Yang kedua adalah berpikir positif ya. Berpikir positif itu ya itu tadi kita selalu happy ya dengan apa yang dilakukan orang lain ya. Caranya apa? Optimalisasi otak kanan dan kiri ya. Itu tadi. Kita harus bisa mengoptimalisasikan. Ya mungkin ada
mahasiswa yang tidak cenderung atau mungkin nilai akademik atau berkaitan dengan akademiknya kurang, ya bisa optimalkan non akademik ya. Misalkan ada yang pintar membuat media apa, poster atau mungkin videografi, ya itu silakan dioptimalkan. Seni silakan dioptimalkan. Jadi semuanya itu tidak harus berkaitan dengan akademik ya. Jadi non akademik pun soft skill ya silakan ditingkatkan. Yang bisa meningkatkan ya tentunya ya teman-teman sendiri ya. Bagaimana kalau kita sudah menjadi pendidik ya, baik guru PAUD maupun guru BK? Ya itu tadi, cara meningkatkan ya bisa menggunakan apa? Kalau untuk meningkatkan pengembangan kepribadian untuk berpikir positif ya bisa menggunakan tayangan atau sinematerapi, videografi, terus apa lagi? Alat peraga, modeling. Modeling itu apa? Modeling itu ya permodelan, bisa menggunakan mungkin temannya ya. Mungkin ya temannya yang sekiranya cocok untuk memperbaiki kepribadiannya. Itu kan bisa. Terus yang ketiga, ya, yang terakhir adalah pelatihan kecerdasan. Yang paling penting, poin pertama adalah kecerdasan spiritual. Itu kecerdasan spiritual itu tidak bisa ditaruh paling belakang. Percuma dengan intelijensi, kalau punya intelijensi tinggi tapi tidak punya kecerdasan spiritual, ya itu tadi, dia pasti menggunakan intelijensinya untuk apa? Untuk mempengaruhi, untuk ngakali orang lain. Nah, jadi kenapa kok kecerdasan spiritual itu nomor satu ya? Karena itu tadi, paling penting adalah spiritual, berkaitan dengan apa namanya, agamis ya. Yang B adalah emosional. Nah, emosional itu juga penting teman-teman. Bagaimana cara kita tuh mengatur emosi, ego kita. Karena setiap individu pasti berbeda, yaitu tadi, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada teman yang lain atau individu yang lain. Yang C adalah kecerdasan intelijensi, ya. IQ, ya. Ya mungkin ada IQ-nya yang superior, ada IQ-nya yang mungkin rata-rata, ya itu namanya is okay, nggak masalah, karena setiap orang itu cara apa ya, istilah IQ-nya itu pasti berbeda-beda, dan IQ itu bisa mempengaruhi itu tadi cara berpikir dan apa yang dihasilkan, entah itu tindakan, mungkin entah itu karya, itu IQ sangat mempengaruhi. D adalah kecerdasan spasial dan visual. Spasial dan visual yaitu berkaitan dengan apa tadi? Ya, apa cara pandang ya, cara pandang kita. E kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu komunikasi ya, komunikasi antar orang lain. Yaitu tadi sosialisasi, apa bersosial itu tadi ya. Maka dari itu ada misalkan ada sosialisasi kan tujuannya kan untuk menyelaraskan pemahaman ya. Jadi interpersonal itu tujuannya untuk menyelaraskan pemahaman. Itu biasanya berkaitan dengan kelompok dan lain sebagainya. Yang F adalah kecerdasan linguistik ya. Linguistik itu bahasa. Nah, ini yang terakhir ini sangat menentukan teman-teman ya. Terutama saat menghubungi dosen. Kadang ada yang menghubungi tanpa nama. Assalamualaikum Pak. Saya intinya nggak ada namanya. Assalamualaikum Pak. Bapak ada di kampus. Nah itu kan juga ini siapa gitu loh. Saya kan juga bingung. Ini dari siapa? Saya jawab, emang kamu artis yang saya tahu semua orang gitu. Jadi saya jawab seperti itu karena memang ya itu tadi. Linguistiknya kurang, dalam artian kecerdasannya kurang. Dia tidak menyebutkan namanya siapa, tingkat berapa,
mungkin nama lengkap, tingkat, nah itu mungkin NPM, nah itu. Maka dari itu etika dalam kecerdasan linguistik itu sangat diperlukan di era sekarang. Jika seseorang atau individu tidak punya kecerdasan linguistik di era sekarang, maka yang terjadi apa? Adanya hoax, berita bohong di mana-mana, di Facebook dan lain sebagainya, Instagram, di Twitter. Nah, itu karena dia tidak punya kecerdasan linguistik ya, bahasa yang baik. Cara penyampaiannya mungkin terlalu kurang sopan, terlalu ambigu, mungkin tidak bisa menyampaikan secara lugas dan sebagainya. Jadi kecerdasan ini ya, 6 kecerdasan ini harus seimbang ya teman-teman, semuanya harus seimbang. Ya. Kalau yang satu emosi ya jangan ikutan emosi ya, itu harus punya kecerdasan, dikontrol emosinya. Ya, jadi seperti itu ya. Selanjutnya, ya, sekian dan terima kasih. Oke. Monggo, misalkan jika ada yang ditanyakan, jadi untuk penjelasan hari ini sudah selesai ya teman-teman. Silakan ditanyakan, silakan. Kak, saya mau tanya, Pak. Silakan Mbak Aulia. Tadi kan sudah jelaskan sama Pak Galang kalau setiap individu itu kan pasti memiliki kepribadian. Nah, kepribadian individu itu bersifat paten atau dapat dirubah, Pak. Misalnya yang awalnya dia tuh kepribadiannya introvert, kemudian bisa berubah menjadi introvert dan sebaliknya, begitu, Pak. Terima kasih, Pak Galang. Ya, sama-sama Mbak Aulia. Perlu diketahui teman-teman, untuk kepribadian ini bisa dirubah ya teman-teman. Maka dari itu kan teman-teman ini menempuh mata kuliah, sudah menempuh mata kuliah analisis pengubahan tingkah laku apa belum? Ada di semester ini, Pak. Ada di semester ini. Nah, itu analisis pengubahan tingkah laku itu nanti juga akan dipelajari bagaimana cara kita merubah perilaku yang maladaptif menjadi adaptif. Artinya perilaku yang tidak bisa terkontrol menjadi terkontrol. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semua kepribadian itu bisa dirubah, asalkan itu tadi cara pandang kita, terus cara berpikir kita juga dirubah ya. Seperti yang saya jelaskan tadi Mbak Aulia ya, itu tadi misalkan ada yang tanya silakan dikerjakan ini ya, mohon maaf itu bukan bidang saya, bodoh amat gitu. Nah kita harus rubah pikiran seperti itu. Cara ngerubahnya bagaimana? Baik, akan saya kerjakan, saya akan belajar. Itu kan juga termasuk berubah. Otomatis pikiran kita berubah, terus kita kan juga action kan di situ. Otomatis kan kita juga melaksanakan tingkah laku kita bagaimana? Yaitu tadi action tadi, kita mengerjakan apa yang diperintah. Jadi seperti itu. Semua perilaku bisa dirubah, tapi ya itu tadi tidak bisa secara instan ya, melalui beberapa kali percobaan, kali identifikasi dan lain sebagainya. Ya silakan teman-teman nanti di mata kuliah analisis pengubahan tingkah laku, teman-teman pasti nanti akan dipelajari di situ bagaimana cara merubah perilaku peserta didik ya, yang semula maladaptif menjadi adaptif. Begitu Mbak Aulia. Baik, Pak Galang. Terima kasih, Pak Galang. Ya, sama-sama. Monggo yang lain, silakan. Iya, siapa ini? Kok suaranya kecil ya? Siapa? Kok nggak muncul di Google Meet saya? Biasanya kan muncul. Ana. Agak keras Mbak suaranya, soalnya nggak muncul. Oh, iya, Pak. Saya Ya. mau bertanya, apakah seorang anak itu juga memerlukan seperti orang dewasa, Pak? Bagaimana Mbak? Agak terputus suaranya. Ya. Atau mungkin kalau misalkan terkendala sinyal bisa pakai chat.
Oke, sebentar. Apakah anak memerlukan self healing seperti orang dewasa? Orang dewasa. Oke. Bisa ya Mbak Ana. Kalau kalau yang saya pelajari ya, kan saya kan juga mempelajari psikologi ya. Karena memang bimbingan konseling itu kan eh, anak cabang dari psikologi. Karena bimbingan konseling itu kan apa istilahnya difokuskan untuk di bidang pendidikan formal dan non formal. Makanya ada mata kuliah PLP ya, PLP 1 itu kan pasti di sekolah ya, observasi, dan nanti kembali ke kampus simulasi, dan ada PLP 2, nanti PLP 2 kan di sekolah full ya. Jadi kalau menurut saya anak memerlukan self healing ya perlu. Ya. Caranya bagaimana? Biasanya ini diperuntukkan untuk anak yang tanda kutip ya. Saya tidak bilang nakal karena mungkin anak yang luar biasa aktif ya. Ya saya tahu sendiri tetangga-tetangga saya itu juga ada yang punya anak itu yang hiperaktif, dalam artian kadang juga usil, ngumpetin sandal, mungkin kadang membuat temannya nangis, terus kadang juga membuat ya kegaduhan ya. Itu sebenarnya bukan nakal, tapi dia itu bingung bagaimana cara mengekspresikan atau meluapkan apa yang di dalam pikirannya ya. Ya. Karena saya juga punya anak ya. Contohnya seperti ini ya. Caranya ya itu tadi, pada saat anak tidur ya. Pada saat anak tidur atau paling bagus itu mendekati tidur ya, itu dibisikkan di telinga, terus di elus-elus di bagian tengkuk ini ya, tengkuk leher ya, atau di bagian tengkuk leher ini di elus-elus, terus dibisikkan, anakku, kamu adalah anak kesayangan atau anak kebanggaan nih ayah atau bunda. Kalau dolan atau mungkin kalau sama temennya itu jangan usil ya, atau mungkin jangan membanting gitu, agar anak itu menjadi penurut ya. Dan itu sudah beberapa kali dibuktikan oleh teman-teman saya juga, alhamdulillah efektif gitu ya. Ibarat itu semacam hipnoterapi kepada anak. Saya punya bukunya, Hypnotherapy for Children. Jadi di situ termasuk self healing, karena self healing ini sangat penting untuk menstimulus apa yang disampaikan agar menjadi pribadi yang terutama ya berubah ya dengan pribadian yang awal gitu. Jadi seperti itu Mbak Ana. Ada yang lain, monggo silakan. Mungkin kalau ada iya. Oh iya Mbak Ana, ya. Sama-sama. Mungkin jika ada terkendala sinyal bisa pakai chat ya. Ya, terkait self healing itu memang tergantung cara penyampaian kita, terutama kepada anak ya, orang tua kepada anak, bagaimana cara menyampaikannya, dan terutama cara penyampaiannya itu harus halus ya. Tujuannya apa itu harus jelas. Kalau misalkan anak itu mungkin tergolong aktif, dalam artian aktifnya itu cenderung ke arah itu tadi, mungkin perilaku yang maladaptif, kayak mungkin tujuannya sebenarnya baik, bermain kayak mencelakai temannya, ya itu tadi self healingnya ya bisa diberikan secara terus menerus ya, agar anak itu bisa, karena itu nanti kebawa ke alam bawah sadar ya teman-teman. Soalnya saya juga mempelajari hipnoterapi dari Pak Atrup ya, dari Pak Atrup kan juga hipnoterapi, dari dosen sini ada yang pakar hipnoterapi, saya juga belajar di situ. Ternyata hipnoterapi termasuk self healing ini sangat penting dipelajari, terutama diterapkan di dalam diri kita ya, karena itu tadi berkaitan dengan kepribadian ya.
Karena pola pikir itu pasti akan menghasilkan pola tindak atau action. Monggo silakan, ada yang bertanya? Silakan. Dari Prodi BK mungkin ada yang bertanya. Oh iya, monggo silakan. Silakan. Baik, Pak. Pak, sebelumnya maaf ya, saya off kamera. Iya, nggak apa-apa. Ya, pasti karena sinyal ya. Iya, Pak, benar. Ya, monggo. Silakan, Mbak Lulu. Pak, tadi kan berhubungan dengan self healing ya, yang ada kaitannya dengan misalnya kita memberikan obrolan kepada anak. Jadi self healing itu berupa sugesti gitu, Pak. Betul sekali, Mbak. Sugesti, bahasa psikologisnya itu sugesti. Karena orang itu ada dua tipenya. Suggestible sama unsuggestible. Ya, kalau suggestible ya otomatis nanti bisa dirubah lah, cepat ya, perubahannya cepat ya. Mengapa saya bicara self healing? Karena memang itu sangat cepat untuk merubah kepribadian. Yaitu tadi cara menyampaikannya itu harus halus, harus tenang, tidak tergesa-gesa, dan istilah ya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau di dalam BK ya bisa pakai konseling, tapi konseling kan harus bersesi ya. Tidak mungkin sesi satu konseling itu bisa langsung selesai ya. Teman-teman dari BK ada yang sudah menempuh praktikum konseling? Semester ini, Pak. Oh, semester ini ya, wes berarti istilah sambil jalan ya. Jadi silakan nanti teman-teman di praktikum konseling kan pasti juga ada simulasi bagaimana cara melayani peserta didik ya. Nanti simulasinya kan pasti sama temennya istilahnya saling bertukar, ada yang nanti jadi guru BK, jadi siswa. Terus nanti setelah selesai yang semula jadi siswa menjadi guru BK. Jadi seperti itu teman-teman. Asik sebenarnya, asik. Ya termasuk self healing ini juga asik sih, karena lebih cepat ya. Ya mungkin saya tidak bicara anak nakal ya, tapi ya anak yang hiperaktif. Tidak ada anak nakal. Adanya itu anak yang hiperaktif karena dia itu tidak bisa, istilahnya masih bingung mengekspresikan apa yang di dalam pikirannya. Seolah-olah apa yang dilakukan anak itu paling benar ya. Tapi menurut orang tua pasti salah ya. Pasti salah. Ya itu namanya bukan nakal tapi hiperaktif. Dan beruntunglah kalau punya tetangga, punya anak atau punya saudara yang memiliki anak yang hiperaktif itu nanti dia akan lebih cepat belajar. Karena apa? Karena ya itu tadi dia akan menemukan hal-hal baru. Kecuali kalau anak yang hanya pendiam itu belum tentu belum tentu buruk ya, tapi intensitas kecepatan belajarnya itu lebih cepat anak-anak yang dia itu hiperaktif karena dia suka dengan hal-hal baru. Jadi seperti itu ya. Ada yang lain ditanyakan? Monggo silakan. Sudah cukup? Sudah cukup teman-teman? Monggo ada yang lain? Kalau cukup untuk perkuliahan hari ini selesai ya teman-teman. Kita berjumpa lagi hari Jumat. Oke. Saya absen lagi. Saya presentasi. Ya, monggo silakan. Ada yang tanyakan? Pak, saya mau bertanya di luar matkul Bapak, boleh? Oh, monggo silakan Mas Purna. Silakan. Terkait surat edaran yang ini PTM itu Pak, masuk offline-nya itu kapan ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau yang itu kan masih pemetaan Mas. Jadi monggo silakan kalau misalkan diizinkan sama orang tua silakan diisi ya. Jadi memang itu masih pemetaan. Jadi kalau mahasiswa dapat izin ya monggo silakan diisi. Tapi kalau tidak mendapatkan izin ya nggak perlu diisi. Gitu. Oh berarti kuliah tuh masih offline ya Pak? Masih online? Online ya, masih online. Iya betul, masih online. Ya. Oh iya baik Pak, terima kasih. Iya sama-sama.
Monggo mungkin ada pertanyaan atau mungkin ingin menyampaikan pengalaman atas apa yang didapat saat belajar. Karena belajar itu saya yakin belajar tidak hanya di kampus, teman-teman. Bisa di tempat lain ya, mungkin pengalaman apa yang ada di sekitar, tetangga-tetangga, mungkin pengalaman dari orang lain, dari teman, mungkin ada yang sudah kerja ya, pengalaman dari teman kerja kita dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Kalau tidak ada, untuk perkuliahan hari ini selesai ya. Jadi untuk minggu depan, monggo silakan Mbak Eva. Saya ingin bertanya. Ini Monggo silakan. Mas Andi. Ya. Bagaimana sih cara mengatasi ketakutan tinggi terhadap orang asing? Ini pengalaman saya. Saya kan ngajar di PAUD KB. Nah, bahkan anak ketemu gurunya saja itu takut nangis gitu, Pak. Nah, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ini pertanyaannya sudah agak istilahnya ke praktis ya. Ke praktis itu lebih ke teknik sebenarnya. Perlu saya tekankan untuk mata kuliah sosioantropologi ini memang lebih kita mendedah ke bagaimana cara bersosial. Tapi ya ini tetap saya jawab. Kalau berkaitan dengan cara mengatasi ketakutan, itu kalau di BK ya, mohon maaf ya untuk teman-teman di PAUD, ini karena sesuai dengan pengalaman saya, ya mungkin teman-teman PAUD juga sekalian belajar ya, saya pun juga nanti juga sekalian belajar kepada teman-teman PAUD ya. Kalau di BK itu ada teknik yang namanya desensitisasi sistematis, itu di konseling behavioral. Di konseling behavioral kan tujuannya untuk behavior, itu kan perilaku ya, tujuannya untuk merubah perilaku. Kalau di teknik desensitisasi sistematis itu ya, itu tadi, kan ada skalanya ya, ketakutannya itu skala berapa, skalanya kan mulai skala 1 sampai 8. Kalau misalkan skalanya sudah sampai skala 8, berarti otomatis itu kan sudah ketakutannya secara tinggi ya. Salah satunya bagaimana ya, bisa menggunakan yang pertama konseling behavioral. Behavioral itu melalui permodelan atau role model, carikan model yang sekiranya pernah mengalami masalah yang sama. Itu yang pertama. Kalau misalkan masih tidak bisa atau misalkan jangka waktunya lama, ya bisa pakai itu tadi, self healing atau hipnoterapi. Hipnoterapi memang tujuannya langsung di alam bawah, kita bawa ke alam bawah sadar. Ada apa di alam bawah sadar itu? Nah, pastinya dia takutkan, pasti ada apa, why di dalam alam bawah sadar. Bisa jadi pada masa kecilnya dulu, termasuk teman-teman pernah nggak menemukan ada orang tua yang menakut-nakuti anaknya, jangan ke sana loh, nanti di sana ada wewe gombel. Nah, itu nanti akan terpatri, ibarat otak kita tuh ibarat komputer ya teman-teman. Nah, komputer itu kalau nggak dihapus kan pasti nggak hilang toh. Kalau tidak kena virus kan berarti nggak hilang toh. Ya itu kan terbawa terus. Oh, berarti kalau ke sana saya akan dimakan wewe gombel. Nah, itu kan karena ya itu tadi ketakutan, karena itu istilahnya karena masa kecilnya selalu diketakut-takuti oleh orang tua, mungkin diketakut-takuti oleh sanak saudara dan lain sebagainya. Salah satunya itu Mbak Eva ini dari Eva Novita dari BK toh? Iya, Pak. Ya, kalau dari BK itu tadi bisa menggunakan konseling behavioral. Nah, sudah pernah menempuh mata kuliah teori dan teknik konseling? Iya, Pak. Diajarkan nggak? Teori istilahnya pendekatan konseling behavioral diajarkan nggak? Atau lupa? Ya. Diajarkan, Pak. Oke, ya jadi di dalam teknik pendekatan konseling behavioral itu diajarkan bagaimana cara kita itu membentuk perilaku
bisa perilaku baru atau memperbaiki perilakunya itu melalui role model atau kalau misalkan untuk perilaku lain katakanlah kayak sifatnya kecanduan game itu bisa menggunakan teknik flooding itu pembanjiran. Tapi kalau sesuai dengan masalah yang disampaikan Mbak Eva Novita itu tadi bisa menggunakan role model itu tadi, mencari model itu bisa ya manusia yang istilah individu yang sama sesuai dengan permasalahannya. Kalau misalkan terlalu tidak bisa diatasi dalam artian lama, karena kalau konseling itu nanti lebih dari 2 sesi atau 3 sesi, otomatis itu nanti konselornya termasuk dicap sebagai konselor atau guru BK yang gagal karena tidak bisa menyelesaikan masalah siswa secara cepat gitu ya. Apalagi kalau bersesinya lama gitu. Ya bisa menggunakan itu tadi, berarti dia mengalami masalah traumatik yang mendalam di masa kecil karena kita ngoreknya ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu waduh ngeri itu kalau misalkan teman-teman temukan itu. Jadi ya istilahnya kalau dibongkar semua itu bisa cerita nanti. Kalau sudah di hipnoterapi itu katakanlah hipnotis itu sudah bisa cerita semua, terbongkar semua. Kalau alam bawah sadar itu tidak bisa ditipu atau alam bawah sadar itu tidak bisa berbohong, teman-teman. Ya, jadi arahnya ke situ ya. Kok saya lebih banyak bicara hipnoterapi ya, karena memang ya itu tadi berkaitan dengan masalah. Ya. Terutama masalah kepribadian itu adalah masalah yang sangat kompleks ya sampai sekarang. Dan cara pun berbeda-beda. Ada yang orangnya itu cepat dirubah atau mungkin dia istilahnya kalau orang Jawa itu ngandani itu kena dikandani ya itu. Kadang ada yang tidak. Ada yang lama cara berubahnya, pola pikirnya lama. Ya itu namanya individu berbeda-beda ya seperti itu. Oke Mbak Eva, ada pertanyaan lain monggo silakan. Saya akan jawab. Kalau misalkan saya tidak bisa, pasti saya akan pelajari dulu. Ya, Pak. Monggo. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo, yang lain? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan. Berarti untuk minggu depan kita masuk materi hakikat masyarakat budaya dan kebudayaan. Wah, ini sangat menarik ya. Jadi hakikat hakikat masyarakat budaya dan kebudayaan itu sangat menarik untuk dibicarakan karena memang sebenarnya budaya itu bukan berkaitan dengan wayang, lenong, bukan itu. Sebab budaya itu adalah termasuk bagian dari kebiasaan yang kita lakukan. Itu termasuk budaya. Dan kebiasaan itu pasti berbeda-beda setiap orangnya. Itu akan kita bahas minggu depan. Oke? Atau Jumat ya, Jumat besok ya. Jumat besok akan kita bahas 1 jam. Oke. Ada pertanyaan? Besok berarti masih ada waktu ya, masih ada perkuliahan pukul ini ya, 15.35 ya. 15.35 ya besok. Ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri ya teman-teman. Oke, terima kasih. Teman-teman sudah hadir dalam perkuliahan dan alhamdulillah kita bisa bertemu di semester ini di mata kuliah Sosio-Antropologi BK. Kita tetap semangat ya, meskipun di era pandemi, tetap semangat, jangan lupa berkarya, dijaga kesehatannya karena prestasi di era pandemi ini adalah prestasi sehat. Jadi kalau misalkan kita tidak sehat ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oke. Terima kasih atas kehadirannya, tetap semangat, tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Galang. Terima kasih, Pak. Ya, salam sejahtera untuk kita semua.